Selamat pagi sahabat Mega Suara dan juga selamat pagi kawan Kota Perak. Selamat pagi Sanaka dan Kulon Progo. Kita kembali berjumpa di Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo dan Kota Perak, Jakarta. Kali ini kembali kita akan membahas atau juga berbincang-bincang seputar Universitas Gunadarma. Jadi untuk Anda yang akan bergabung nanti yang akan menyimak acara ini, Anda juga bisa nanti bertanya di WhatsApp di 0811 112 1008. Dan untuk saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Bagian dan Pelaporan Data Akademik Universitas Gunadarma, Dr. Aris Muslim Eskom MM, yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Aris, saya panggil Pak Aris aja. Terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi. Sehat, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Fresh banget pagi ini ya. Sehat setelah divaksin. Alhamdulillah. Saya juga sudah nih Pak. Alhamdulillah. Iya, jadi mudah-mudahan aman ya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita berharap semoga cepat normal kembali. Amin. Amin. Walaupun saat ini memang di dalam kondisi serba daring saat ini, juga tetap kita semangat terus ya Pak ya. Amin. Baik, kita update dulu nih Pak seputar mungkin informasi pendaftaran atau juga yang terjadi perkembangan terbaru di Universitas Gunadarma saat ini. Ya. Seputar misalnya kemarin kan kita setelah ngobrol-ngobrol soal mekanisme pendaftaran dan sebagainya, atau seperti apa, ada info terbaru dari Pak Aris? Gini Mas Yuda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman pendengar Mega Suara Network. Ya. Gunadarma sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia, di Jakarta, alhamdulillah saat ini yang menjadi indikator sebuah perguruan tinggi itu dinyatakan berhasil adalah bagaimana dia memberikan pelaporan kepada stakeholder, terutama Kemendikbud, kalau dulu Kemenristek, melalui PDDikti, sehingga dengan pelaporan akademik itu maka semua program pemerintah yang sedang dikerjakan pemerintah ataupun yang akan dikerjakan oleh pemerintah itu perguruan tinggi boleh ikut serta. Nah, tanpa pelaporan yang baik di PDDikti, maka perguruan tinggi itu tidak diperbolehkan mengikuti program pemerintah. Baik itu program pemerintah untuk dosen, program pemerintah untuk mahasiswa, program pemerintah untuk pengembangan diri dari dosen dan mahasiswa, ataupun penelitian. Jadi basisnya itu sekarang pelaporan akademik yang disampaikan perguruan tinggi kepada pemerintah. Dalam hal ini namanya PDDikti. Nah, berdasarkan data yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Kemendikbud, pemerintah melakukan pengumpulan data pelaporan itu bertahun-tahun. Pelaporan itu secara secara terstruktur itu dimulai tahun 2002. Sebenarnya dari tahun 97 itu sudah mulai, tapi pelaporannya itu masih parsial. 2002 sudah mulai tuh naik jadi SBET dan seterusnya sampai 2007 itu udah benar-benar bersih menggunakan portal, menggunakan web. Kemendikbud, Kemenristek waktu itu membangun sebuah jaringan besar server sehingga perguruan tinggi melaporkan secara online. Nah, pelaporan itu lama-lama jadi basis data yang besar, gitu ya, sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan kebijakan berdasarkan pelaporan itu. Based on data pelaporan dari masing-masing. Walaupun awalnya pelaporan itu masih bersifat kuantitatif, pemerintah belum lihat kualitas dari datanya. Tapi 5 tahun terakhir ini, mungkin 5-7 tahun terakhir ini, pemerintah mulai itu Mas ngelihat bahwa pelaporan yang dulunya kuantitatif, sifatnya sekarang harus dilihat kualitatifnya.
kualitas dari datanya. Bener nggak nih yang dilaporin? Iya, jangan angka saja. Misalnya tiba-tiba, maaf ya Mas, pelaporan mahasiswanya jumlahnya misalnya 10.000, tapi sebenarnya mahasiswanya ada 12.000 atau 15.000. Ada yang nggak dilaporkan, tapi nanti dia bisa lulus. Nah, pemerintah nggak mau lagi tuh. Kan sebelum-sebelumnya pernah tuh ada wisuda bodong segala macam gitu kan ya. Banyak istilah lah ya. Banyak istilah, datanya segala macam. Nah, akhirnya mulai tuh karena basisnya sudah dikelola 2007, 2005, 2007 udah mulai tuh pemerintah keras. 5 tahun 7 tahun ke belakang udah jadi basis data utamanya untuk pemerintah memberikan insentif kepada perguruan tinggi. Itu baik swasta maupun negeri. Jadi statistik datanya dari situ semua ya? Semua. Yang digunakan untuk semua dari program. Data si mahasiswa, data akademiknya mahasiswa, data kegiatannya mahasiswa, data akademiknya dosen, data kepangkatan dosen, itu diambil dari itu semua. Nah, alhamdulillah, kebetulan saya 3 tahun terakhir ini diberi amanah untuk mengelola itu bersama teman-teman. Alhamdulillah, sebenarnya dari awal kita sudah 100%. Cuma kan tadi yang saya bilang, kadang-kadang pemerintah ngelihatnya dari kuantitasnya dulu. Nah, sekarang tuh udah 7 tahun terakhir dia ngelihat kualitas dan sangat detil, Mas. Sangat detil. Nah, bahkan 3 tahun terakhir ini pelaporan terhadap dosen, namanya BKD itu pelaporan siap semester, dulu masih tidak connect, tidak online dengan pelaporan ini, dengan database yang ini. Nah, sekarang 3 tahun terakhir ini dia connect langsung, jadi ketahuan Mas Yuda misalnya mengajar 5 mata kuliah, tapi dilaporkannya cuma 2 mata kuliah. Dulu bisa karena offline terpotong, sekarang nggak bisa, kelihatan tuh. Real time ya? Real time. Dan apapun yang dilaporkan itu kelihatan, orang lain bisa lihat. Nah, itu dia. Alhamdulillah Gunadarma sekarang itu full. Dari mulai pertama itu sudah full dan kita terus tingkatkan kualitasnya. Sehingga dengan basis itu Gunadarma tuh punya banyak kesempatan terbuka. Baik itu lembaga penelitiannya, baik itu untuk mahasiswa. Sekarang kan ada kampus Merdeka ya Mas ya. Mas Yuda mungkin teman-teman sudah dengar banyak mulai Mas Menteri menggaungkan kampus Merdeka. Nah, itu banyak program-program macam-macam tuh. Dari beasiswa untuk mahasiswa, dari UKT sekarang uang kuliah tunggal itu bantuannya yang sebesar 1 semester 2,4 juta itu dan seterusnya. Terus ada PKM buat mahasiswa, ada dosen juga, ada penelitian. Basisnya macam-macam. Saya dari tahun 2011 tuh ikutan hibah itu, alhamdulillah dapat beberapa kali dan sekarang dapat lagi. Itu ya basisnya harus dilihat dari situ, Mas. Kalau kita tidak tercatat di laporan itu, kita nggak bisa ngajuin. Kayak mahasiswa nih, saya baru kemarin menyelesaikan pengajuan UKT. Gunadarma semester genap ini dapat, sebelumnya semester ganjil kita dapat 4.347. Sekarang itu tambah 907. Naik ya, artinya naik nih, tambah naik. Karena kita pelaporannya bagus. Kemarin sudah diperiksa sama BPK. Saya sendiri yang laporkan. Oh, ini loh, pengeluaran seperti ini, penyalurannya seperti ini. Kita terbuka. Oke, silakan, ayo lihat. Nah, artinya sekarang itu kita dapat tambahan kuota. Ada 907 tambahan kuotanya. Lumayan tuh. Ini akan ada peluang ya buat kita buka. Kita bilang, kita kerjasama dengan bagian kemahasiswaan. Ayo, Bu Rektor bilang, ini harus terbuka, semua mahasiswa harus diumumkan. Diumumkan lewat bidang kemahasiswaan. Silakan mereka, ayo daftar yang merasa memang memerlukan bantuan ini. Gitu. Nah, itu dia. Jadi maksud saya, alhamdulillah Gunadarma dengan basis teknologinya ini sudah memenuhi dari awal tuh. Tapi mungkin awalnya kita bicara kuantitas, tapi sekarang 7 tahun ke belakang itu kita bicara kualitas datanya. Kualitas data, dan itu gitu. Validasinya memang benar-benar validasinya harus tinggi. Nah, jadi teman-teman calon mahasiswa nih, kalau bicara kesempatan dengan basis itu semua, saya jamin Anda kesempatan yang diberikan di universitas negeri, perguruan tinggi negeri, Anda juga nggak bakal hilang kesempatan itu di perguruan tinggi swasta di Gunadarma. Ada ya, karena memang secara
prestasi pelaporannya kan sudah baik gitu ya. Artinya ketika itu kan menjadi rekomendasi untuk segala bentuk program pemerintah kepada Gunadarma. Betul. Iya, iya. Dan maaf Mas, tolong dicatat, basis pelaporan kita menjadi standar basis pelaporan untuk perguruan tinggi yang ada di LLDT wilayah 3 Jakarta. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah menjadi apa namanya acuan ya? Acuan, standar acuan bahwa harus kayak gini dong gitu. Kadang-kadang kita diprotes juga sama perguruan tinggi, terutama yang masih agak baru gitu ya. Oh ya nggak bisa lah, itu kan perguruan tinggi udah besar, udah lama. Tapi alhamdulillah kita dijadikan basis acuan sehingga kita kalau ada salah sedikit kita langsung dikasih tahu, Pak itu salah, tolong dikoreksi. Gitu. Jadi mungkin untuk acuan idealnya harus ikut gitu. Ini kerjaannya Pak Aris nih. Saya dan teman-teman dan tim ya di bagian pelaporan akademik ya. Jadi itulah seputar pelaporan akademiknya, dan ada banyak data mungkin yang dicatat di sana, termasuk juga data-data mungkin mahasiswa yang baru yang diwisuda dan sebagainya ya, atau juga hal-hal lainnya. Baik, Pak Aris, ini menarik untuk tentunya memberikan informasi kepada calon mahasiswa atau juga orang tua yang akan masukkan putra-putrinya di Gunadarma bahwa banyak peluang yang diciptakan oleh Gunadarma, termasuk juga peluang-peluang kerjasama dengan pihak lain yang memang memberikan akses untuk mahasiswa mendapatkan fasilitas di Gunadarma.